Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Seri kali ini kita akan membahas teknik trading menggunakan price action. Nah, price action merupakan sebuah metode analisis teknikal yang memang cukup populer dan banyak digunakan baik itu di forex, di komoditas, di saham, di kripto, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap mengenai strategi price action ini bagi trader forex lebih Indonesia semuanya, yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Tutorial lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol, ataupun silakan klik notif di bagian atas. Telah kami jelaskan panduannya mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, verifikasi bukti alamat, dan lain sebagainya. Silakan ikuti langkah-langkahnya. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas strategi price action, di mana strategi ini merupakan analisis teknikal yang cukup simpel dan tidak menggunakan banyak parameter untuk kita gunakan sebagai konfirmasi open posisi buy ataupun sell. Secara asas ataupun definisi daripada price action sendiri, kita dapat sebuah artikan bahwa price action itu merupakan sebuah metode analisis teknikal yang berfungsi untuk mengidentifikasi pergerakan harga yang akan datang dengan melihat kondisi harga saat ini dan kondisi harga yang telah lalu. Artinya kita melihat keadaan harga sekarang seperti apa, membentuk sebuah pola apa, kemudian nanti di masa yang akan datang akan membuat pergerakan kenaikan ataupun pergerakan penurunan. Nah, ini yang disebut dengan price action, sebuah metode analisis teknikal yang berfungsi untuk mengidentifikasi harga ke depan dengan melihat kondisi harga saat ini dan harga yang telah berlalu. Nah, ada beberapa metode analisis price action yang kemudian memang banyak digunakan oleh pelaku pasar. Ada 3. Yang pertama, menggunakan pola candlestick inside bar. Kemudian yang kedua, menggunakan pola candlestick outside bar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menggunakan pola candlestick pin bar. Nah, 3 pola candlestick ini digunakan oleh pelaku pasar untuk metode analisis price action mereka. Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu inside bar. Untuk yang signal ataupun peluang open posisi buy, kita belajar ciri candlesticknya terlebih dahulu agar teman-teman nanti ketika aplikasikan ke kegiatan trading tidak bingung lagi. Oke? Di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan sebuah pola candlestick inside bar, di mana pola candlestick ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, candlestick pertama disebut dengan mother bar dan volumenya sangat besar. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, candlestick kedua ataupun candlestick selanjutnya, inside bar ini bisa tersusun dari beberapa pola candlestick, bukan hanya 2 pola candlestick. Candlestick yang kedua ataupun seterusnya ini berada di dalam bar candlestick yang pertama. Oke, ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, high dan low candlestick yang kedua ini, di kursor yang kami tunjukkan ini, candlestick kedua ataupun seterusnya, high dan low-nya berada di dalam high dan low candlestick yang pertama, di dalam mother bar. Oke, ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, body candlestick kedua dan seterusnya, ini candlestick kedua ataupun seterusnya berada di dalam body candlestick yang pertama, di dalam body candlestick mother bar. Nah, ini merupakan 4 ciri daripada candlestick inside bar. Untuk ciri yang keempat, ada beberapa sumber yang memang menggunakan body candlestick atau hanya melihat shadow candlestick. So, yang pasti kita gunakan keduanya saja. Kita lihat shadow candlestick kedua dan seterusnya harus tetap berada di dalam high dan low candlestick yang pertama. Kemudian body candlesticknya juga sama. Body candlesticknya harus tetap berada di dalam body candlestick yang pertama. Oke, body candlestick kedua dan seterusnya berada di dalam body candlestick yang pertama. Sehingga kalau kita bentuk line chart, oke, ini kan bentuk candlestick. Kalau kita ganti ke dalam bentuk line chart, bentuknya akan seperti ini. Akan membentuk sebuah pola segitiga ataupun triangle. Yang pertama symmetrical triangle, kedua ascending triangle, kemudian yang ketiga descending triangle. Nah, pola seperti ini merupakan pola symmetrical triangle. Ada 2, bullish symmetrical triangle, ada bearish symmetrical triangle. Intinya pola segitiga itu sebuah pola netral, bisa menjadi signal akan terjadinya kenaikan ataupun signal terjadinya penurunan. Oke. Kalau kita tidak gunakan body candlestick, maka ada kemungkinan tidak membentuk sebuah pola konsolidasi antara buyer dan seller.
So, 4 karakteristik ini, 4 ciri ini harus ada di dalam sebuah ciri pola candlestick inside bar. Kita ulangi lagi, yang pertama, candlestick pertama ini volumenya sangat besar. Kemudian candlestick yang kedua, ini volumenya sangat kecil, candlestick kedua ataupun seterusnya volumenya kecil. Kemudian ciri yang ketiga, high dan low candlestick kedua, ini candlestick kedua dan seterusnya, high dan low-nya harus berada di dalam high dan low candlestick yang pertama. Kemudian ciri yang terakhir, body candlestick kedua dan seterusnya harus berada di dalam body candlestick yang pertama. Ini merupakan 4 ciri ataupun 4 karakteristik daripada pembentukan pola candlestick inside bar. Jelas ya teman-teman semuanya? Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan bagaimana cara membaca candlestick, harus tonton terlebih dahulu pembahasan mengenai bagaimana cara membaca candlestick, karena ini basic. Teman-teman harus tahu di mana open, di mana high, di mana low, di mana close. Oke? Kemudian, untuk sebuah signal kenaikan, ini berhubungan dengan yang ini. Tolong diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, diawali oleh terjadinya kenaikan. Ini untuk signal penerusan tren. Oke. Sebelumnya, sebelum munculnya pola candlestick inside bar ini, trennya harus naik terlebih dahulu. Kemudian membentuk pola candlestick inside bar. Bisa juga pola candlestick inside bar ini muncul di lembah ataupun di low. Diawali oleh tren yang turun. Jika sebelum pembentukan pola candlestick inside bar ini trennya turun, maka ini merupakan sebuah signal reversal dari downtrend ke uptrend. Oke, ini untuk peluang open posisi buy. Jika pola candlestick inside bar ini muncul setelah terjadinya kenaikan, maka ini merupakan sebuah signal akan terjadinya penerusan tren yang naik. Jika candlestick inside bar ini muncul di sebuah lembah ataupun di low, diawali oleh tren yang turun terlebih dahulu, bisa menjadi sebuah kemungkinan munculnya pola candlestick inside bar ini sebuah signal akan terjadinya perubahan tren dari downtrend ke uptrend. Oke, ini aturan open posisi buy harus uptrend terlebih dahulu ataupun diawali oleh downtrend terlebih dahulu. Kemudian untuk konfirmasi kita melakukan open posisi buy, kita lakukan pada saat high candlestick yang pertama. Oke, ini perlu diperhatikan, high candlestick yang pertama, bukan body candlestick. High berarti kita tentukan berdasarkan shadow candlestick yang atas ini. Kita tarik horizontal line, kemudian kita tunggu sampai dengan ada candlestick yang ditutup di atas high candlestick yang pertama. Ini merupakan sebuah konfirmasi bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Kemudian untuk penentuan stop loss, karena ini signal untuk melakukan open posisi buy, stop loss silakan letakkan di bawah low daripada candlestick yang pertama. Ini candlestick mother bar, stop loss-nya di bawah low. Kemudian untuk penentuan take profit, teman-teman bisa menggunakan risk and reward 1/2, 1/3, ataupun bisa menggunakan level support resistance terdekat. Jelas ya teman-teman semuanya, ciri dan karakteristik daripada pola candlestick inside bar untuk signal open posisi buy. Ada 4 karakteristik, di mana candlestick yang pertama ini volumenya sangat besar, kemudian candlestick yang kedua dan seterusnya volumenya kecil. High dan low candlestick kedua ini berada di dalam high dan low candlestick yang pertama, kemudian body candlesticknya juga sama. Body candlestick harus berada di dalam body candlestick yang pertama. Kemudian untuk signal penerusan tren, berarti harus diawali oleh kenaikan terlebih dahulu. Untuk signal reversal, berarti harus diawali downtrend. Kemudian untuk konfirmasi open posisi buy, kita tunggu high candlestick yang pertama ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Kemudian untuk stop loss silakan letakkan di bawah low daripada candlestick inside bar. Kemudian untuk take profit, teman-teman bisa menggunakan risk and reward 1/2, 1/3, ataupun menggunakan level support resistance terdekat. Oke. Agar teman-teman tidak bingung, ini merupakan setup pembentukan pola candlestick inside bar untuk pola penerusan tren, di mana sebelumnya trennya naik. Ini syarat open posisi yang awal. Setelah terjadinya kenaikan, di sini harga membentuk sebuah pola candlestick inside bar. Ini candlestick pertama, ini candlestick kedua. Cirinya ada 4, kita urutkan. Candlestick yang pertama ini disebut dengan mother bar dengan volume yang sangat besar. Kemudian yang kedua ini disebut dengan inside bar. Kemudian ciri yang ketiga daripada pembentukan pola candlestick inside bar, high dan low, ini high candlestick kedua, ini low-nya harus berada di dalam high dan low candlestick yang pertama. Oke, kemudian body candlestick ini berada di dalam body candlestick yang pertama. So, ciri daripada pola candlestick inside bar ini sudah lengkap. Untuk konfirmasi open posisi buy, kita tunggu high daripada candlestick yang pertama ini di breakout. Kita tunggu ada candlestick yang ditutup di atas high candlestick yang pertama. Ketika telah terjadi breakout, maka di sini kita melakukan open posisi buy.
kemudian stop loss silakan letakkan di bawah low daripada pola candlestick inside bar yang pertama. Di bawah sini tempat kita meletakkan stop loss kita. Jelas ya teman-teman semuanya? Nah, ini juga sama, ini merupakan sebuah signal pola candlestick inside bar untuk pola penerusan tren. Ini pair mata uang GBP USD TFH1. Sebelumnya trennya naik, oke, ini high, ini new high. Kemudian di sini candlestick membuat sebuah pola inside bar. Ini candlestick pertama, ini candlestick kedua, ini candlestick ketiga. Oke. Candlestick pertama ini disebut dengan mother bar. Kemudian ciri yang ketiga, high dan low candlestick seterusnya, candlestick kedua ataupun candlestick seterusnya berada di dalam high dan low candlestick yang pertama. Oke. Ini dapat teman-teman lihat shadow candlesticknya masih berada di dalam kotak yang ini. Candlestick yang ketiga juga sama, shadow bagian atas dan low-nya ini masih berada di dalam high dan low candlestick yang pertama. Kemudian body candlesticknya berada di dalam body candlestick yang pertama. Konfirmasi untuk kita melakukan open posisi buy sama dengan cara yang tadi, kita tunggu sampai dengan terjadinya breakout. Karena sebelumnya uptrend, maka ini kita dapat identifikasi sebagai sebuah pola bullish symmetrical triangle. Oke, kita tunggu terjadinya breakout up. High yang ini di breakout oleh candlestick yang ini candlestick bullish yang ditutup di atas high candlestick yang satu ini. Oke, ketika candlestick ini close, kita boleh melakukan open posisi buy, stop loss di bawah low candlestick yang pertama. Jelas ya teman-teman semuanya? Kemudian untuk yang pola perubahan tren, oke, di mana munculnya pola candlestick inside bar ini juga dapat diawali oleh terjadinya penurunan sesuai dengan yang ini, diawali oleh tren yang turun, maka ini merupakan signal perubahan arah tren dari downtrend ke uptrend. Ini awalnya bergerak dalam kondisi yang downtrend, kemudian di sini di kursor yang kami tunjukkan ini terbentuk sebuah pola candlestick inside bar. Ini candlestick pertama, ini inside bar-nya ada 5 candlestick. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Candlestick yang kedua dan sampai dengan ke-6 ini, high-nya, shadow-nya masih berada di dalam high dan low candlestick yang pertama. Kemudian body candlestick-nya juga masih berada di dalam body candlestick yang pertama. Oke. So, ini valid kita sebut sebagai pola candlestick inside bar. Teman-teman perlu perhatikan shadow dan body candlestick-nya. Berbeda dengan pola candlestick harami. Yang memang perlu teman-teman perhatikan di pola candlestick inside bar ini shadow dan body candlestick-nya. Oke, body candlestick kedua, shadow candlestick kedua, dan seterusnya harus tetap berada di dalam bar candlestick yang pertama. Konfirmasi kita melakukan open posisi buy sama dengan yang tadi, tunggu sampai dengan high candlestick ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Ini candlestick bullish yang ditutup di atas high candlestick yang pertama. Ketika candlestick bullish ini close, kita boleh melakukan open posisi buy. Untuk stop loss silakan letakkan di bawah low candlestick yang pertama ini. Kemudian harga naik up. Oke. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara trading menggunakan pola candlestick inside bar ini. Ini merupakan pola candlestick pertama yang memang sangat simple dan teman-teman bisa menggunakan pola candlestick ini untuk menentukan open posisi buy ataupun sell di market. Di pembahasan selanjutnya nanti kita akan bahas pola candlestick inside bar untuk signal open posisi sell. Oke, untuk yang open posisi buy, sebagaimana yang tadi telah kita bahas bersama bahwa bisa diawali oleh terjadinya kenaikan, ini untuk signal penerusan tren, tunggu konfirmasi terjadinya breakout high, kemudian stop loss di bawah low candlestick yang pertama. Oke, jika ada yang belum dipahami mengenai pola candlestick inside bar ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Pembahasan mengenai candlestick pattern yang lainnya, teman-teman bisa buka playlist yang ada di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist candlestick pattern. Teman-teman bisa belajar candlestick di dalam playlist tersebut. Ada banyak sekali pembahasan mengenai candlestick, silakan dipelajari. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.